Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Karunia Oktaviantono dengan NIM A11 2018 11503 akan mendemokan live coding algoritma akan nirus Nickboard dengan dataset yang sudah diberikan, yaitu Social Network Ads. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah import library-nya terlebih dahulu. Apa saja yang harus diimport? Nah, itu ada NumPy, lalu ada Matplotlib, dan yang terakhir untuk saat ini ada Pandas. Nah, langsung saja kita run supaya bisa masuk importnya. Nah, setelah sudah, langkah kedua adalah kita akan membaca atau read CSV Social Network Ads ini. Caranya kita akan memanfaatkan library Pandas itu sendiri. Nah, jadi misal kita buat dataset, lalu kita masukkan komennya yaitu pd.read.csv. PD itu diambil dari sini ya. Lalu kita masukkan nama filenya. Nama filenya adalah Social Network Ads. Pastikan tidak typo. Lalu setelah baca kita akan membuat variabel X. Lalu variabel X ini nantinya akan berisi semua baris yang ada di kolom 2 sampai 3. 2 dan 3 maksudnya. Akan berisi value-nya. Kolom kedua dan kolom ketiga itu berisi apa? Nah, kolom kedua dan kolom tiga itu berisi umur dan gaji, age dan salary-nya. Nah, setelah itu kita akan membuat variabel y yang nantinya akan menampung semua baris dari kolom terakhir. Nah, seperti ini. Oh, ada sedikit typo di sini, kurang koma. Ya, jadi nantinya di sini X akan menampung semua baris di kolom 2 dan kolom 3. Lalu Y akan menampung semua baris dari kolom terakhir. Lalu kita coba run. Berhasil. Ya, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita import lagi. Nah, di sini kita mengimport supaya kita bisa menggunakan fungsi train test split yang nantinya akan membuat atau split dataset yang sudah kita miliki menjadi data untuk data training dan data testing. Nah, lalu kita masukkan variabel yang nantinya akan kita gunakan yaitu xtrain, xtest, ytrain, dan yang terakhir ytest. Lalu kita inisiasikan fungsinya. Setelah itu kita masukkan xy-nya. Lalu kita buat test size-nya menjadi 25% dari datasetnya. 0,25 berarti 25%. Dan random state-nya kita buat 0 saja.
Untuk train test split hanya begini. Kita coba run apakah ada error. Ya, berhasil. Berarti belum ada error sejauh ini, insyaallah. Lanjut, kita akan scale dulu sebelum kita masuk ke scan iris snackboardnya. Kita pre-processing dengan standar scaler. Kita tampung di SC. Nah, lalu kita masukkan data train dari X tadi, yaitu X train. Kita standar scale dengan tambahan fit transform untuk X trainnya itu sendiri. Kita lakukan hal yang sama kepada data X testnya juga. Oke. Dua data X yaitu X train dan X test sudah ditransform. Kita coba run apakah ada error. Belum ada error sejauh ini. Nah, setelah kita standarisasi X train dan X testnya, maka kita akan melakukan k-nearest neighbornya itu sendiri. Nah, jadi yang akan kita lakukan, kita import lagi dari scalar .neighbors, import k neighbors classifier. Lalu kita buat variabel classifier sama dengan k neighbors classifier dengan n neighbornya kita buat 5 neighbor terdekat ya. Lalu metriknya kita akan gunakan Minkowski untuk menghitungnya. Nah, lalu kita beri P sama dengan 2. Di sini P sama dengan 2 karena di tabel, maksudnya di kolom purchase ini hanya ada 0 dan 1, yaitu membeli dan tidak membeli. Seperti itu. Lalu kita fit jangan sampai typo karena cache sensitif. Saya rasa sudah. Coba kita run. Ya, berhasil. Nah, lalu hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita buat ypred untuk memprediksi, untuk menampung prediksi, hasil prediksi untuk X-test. Misalnya nanti edge-nya 19, sellernya 19.000, nanti prediksinya berapa, 0 atau 1, membeli atau tidak membeli, begitu. Predik X-test. Kita run. Berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat confusion matrix-nya. From scalar.matrix kita akan mengimport confusion matrix. Ada typo. Lalu kita buat variabel cm sama dengan,
kita confusion matrix, masukkan data y-test dan y-pred. Nah, dari sini nantinya kita akan mengetahui false positif dan false negatifnya. Kita coba printkan hasil dari confusion matrixnya. Nah, di sini terlihat 64, 4, 3 dan 29. Yang di sini 64 ini adalah true positif, yang di sini adalah true negatif. Yang 4 dan 3 ini, 4 adalah false positif dan yang bawah adalah false negatif. Jadi seperti itu dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dani. Ya, nama saya Dani Rahman Hakim dengan NIM AS11 2018 11497. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan live coding dari Mas Akbar, yaitu untuk memvisualisasikan hasil dari training set. Yang pertama adalah menggunakan form dari matplotlib. Lalu mengimport reset color map, lalu menginisialisasikan xset dan yset. Menjadi xtrain, karena ini adalah apa? Training set. Lalu membuat x1 dan x2, menginisialisasikan x1 dan x2 itu dengan cara np.meshscript np.arrange kurang lagi untuk membuat start set kurung buka lagi diisi dengan titik 2 dan 0 untuk bagian start. Lalu untuk membuat min 2 di min 1, lalu di sini dikatakan koma untuk membuat stop. Nilainya sama seperti start tadi, yaitu titik 2, 0. Hanya saja di sampingnya bukan min tetapi max. Max plus 1. Setelah ini kita akan koma, yaitu untuk membuat yang x2 nya. Isinya hampir sama, yaitu np.arrange, lalu buat start dengan exit. Isinya berbeda di bagian isinya adalah 1. Setelah itu min 1. Lalu sama seperti di atas, yaitu membuat stop sama dengan exit
koma, dan ini juga isinya 1 dengan dot max di plus 1. Oh maaf, ini ada yang kurang sepertinya. Setelah max plus 1 itu di dalamnya diberikan koma, lalu menambah step diisi dengan 0,01. Nah, lalu ke NP range. Sama di sini juga setelah max plus 1 kita menambahkan step 0 sama dengan 0,01. Sudah selesai. Lalu membuat grafik grafik konturnya dengan LT memasukkan nilai X1 dan X2 ke classifier. .predict, di dalamnya ada np array, lalu ada lagi x1 revolve, lalu koma, di x2 nya juga di revolve, x2 revolve. Ya, setelah itu di kurung sini dituliskan .t besar, di sampingnya di .reshape. Kita kurung lagi, untuk yang di reshape adalah X1. Setelah kurung ini berikan koma untuk menuliskan alpha, diisi dengan 0,75, koma cmap sama dengan step color map berwarna yang pertama adalah red, lalu yang kedua adalah green. Kurang. Ya. Lalu di bawahnya adalah membuat xlim dengan plt.xlim kurung buka x1 min kurung buka kurung tutup koma x1 max itu dot max kurung buka kurung tutup. Untuk ini juga yaitu dengan plt.xlim kurung buka dengan x2 dot min koma x2 dot max. Lalu buat perulangan dengan cara for i, j in dalam kurung np dot unit y set titik 2 bawahnya diisi dengan plt.scatter kurung buka accept kurung tegak isinya adalah y set sama dengan j, 0,
ini diberikan koma untuk accept-nya, set kurung tegak lagi, yes, sama dengan C lalu koma 1, koma lalu menginisiasikan C sama dengan insert color map, yaitu seperti yang di atas, yaitu red dan green. Red, koma green. Oke, sini diberikan buka i, koma label sama dengan C. Lalu di sini kita membuat plt title, yaitu title untuk hasil dari visualisasinya. Kita masukkan KN training set atas, lalu lt.x label, yaitu untuk garis X nya, simbol X, label untuk simbol X nya yaitu age. Ini dibuat label dari sini, label yaitu listing method cell. Lalu membuat lt.legend, dan untuk mengeluarkan hasilnya lt.show. Nah, kita save, lalu kita akan coba run. Oh, disini ada error. Di sini extreme is not defined. Oh, ini kurang add 1 ya. Oh, kenapa ini 1, hanya 1 ya. Tunggu karena sedang running. Nah, maka akan keluar dengan seperti ini training setnya, atau grafik visualisasi dari training set KLN nya. Lalu untuk memvisualisasikan hasil tesnya adalah sama seperti ini, tetapi yang dibedakan adalah X-train dan Y-train nya. Kita kopikan saja ke sini, X-train diganti dengan X-test, Y-train juga tes. Lalu sini juga bisa ganti untuk judul dari grafiknya. Lalu kita save, coba kita run. Ya, maka akan keluar, inilah hasil dari visualisasi dari testsetnya. Dan untuk kontur tadi ini sebenarnya untuk mana yang akan berwarna merah dan mana akan berwarna hijau. Ya, untuk membagi. Ya, baiklah. Itu saja untuk yang KLN classifier. Ya,
di sini saya akan menambahkan sedikit yaitu untuk memberikan gambaran jelasnya, karena ternyata di video sebelumnya itu untuk grafik dari tesnya tidak terlihat seperti hampir sama sebenarnya, tetapi karena sudah hanya untuk tes, maka ininya lebih sedikit hasil dibanding dengan training set. Ini dia hasil dari visualisasi untuk test setnya. Oke, saya mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih.